tadi ditemenin sama Teh Yuli juga asistennya Dede, dan ada Morena juga gitu. Karena kebetulan emang kita habis syuting, saya lagi sakit mata gitu. Jujur ini pertama kali saya ngerasain sakit mata gitu. Lebih baik sakit hati daripada sakit mata ini. Menurut dari diagnosa dokter, saya tuh nular dari kakak saya. Kebetulan kakak saya duluan sakit mata, lalu kita bersentuhan, terus ada gatel di mata saya kucek-kucek. Sebenarnya kalau mata kita gatel harusnya nggak boleh langsung bersentuhan dengan tangan, karena penyebaran virus atau bakteri biasanya dari tangan ke mata gitu. Makanya kalau ada gatel harusnya pakai tisu. Cuma saya waktu itu saya nggak ngeh, saya kocok-kocok pakai tangan dan akhirnya infeksinya menyebar. Mata saya emang saat itu banyak mengeluarkan air. Akhirnya saya inisiatif ke salah satu klinik mata di Jakarta gitu. Dan memang dekat dengan lokasi syuting kita. Ya prihatin lah gitu. Maksudnya menurutnya dia prihatin karena emang saat ngos air mata saya bercucuran mulu saat itu, sampai saya harus pakai kacamata kan supaya nggak terlalu kelihatan, supaya untuk kamuflase penyakit mata saya. Cuma setelah itu saya dari dokter, saya minta izin bahwa emang Sabtu atau Minggu ini nggak bisa syuting dulu, harus istirahat. Kemarin Bilar 2 hari nggak masuk lagi sakit ya, kita doain juga Bilar sama Lesti hubungannya baik-baik aja, bisa lebih ke jenjang yang serius gitu, dan semoga juga Bilar cepat sembuh. Khawatir mungkin ya ada namanya teman dekat, namanya udah dekat gitu kan, jangankan si Dede, saya aja kalau orang seteman gitu, saya aja sama dia suruh beli obat apa segala macam kan, itu bukan berarti ya ya namanya udah kenal, udah deket, ya perhatian tetap ada. Wah, mereka mah sangat luar biasa banget ya, maksudnya ketika saya sakit mereka selalu mensupport, dan bahkan ada yang ngasih saran gitu, Kak. Ya saya sih dikasih tahu sama kakak saya kan, kadang ada yang DM ke keluarga saya, DM ke Moreno, berobatnya pakai gini dong, ada yang nyaranin pakai daun sirih, ada yang nyaranin pakai ini, pakai itu. Ya banyak sekali masukan-masukan, karena kan itu kan mereka berharap saya cepat sembuh, mereka selalu berharap saya bisa menemukan obat yang bagus untuk kesembuhan mata saya. Saya selalu ingetin ke mereka bahwa kalau bersentuhan dengan saya jangan kucek-kucek mata ya, karena awal mula saya sakit ya indikasinya seperti itu. Jadi saya selalu ingetin ke mereka supaya mereka nggak menular dari saya. Iya, kalau namanya udah dekat, udah namanya udah kena dekat ya, terus orang itu kelihatan ada yang dirasakan atau sakit, ya pasti saya ya merasa khawatir, dan saya juga menyarankan pasti apa yang udah dialamin sama saya dulu, saya sembuhnya pakai apa. Nah, pasti saya sarankan nih besok beli atau nanti beli obat ini aja. Karena saya juga dulu pakai itu sembuh, dan jangan pakai obat yang macam-macam aneh-aneh. Ya makanya kemarin saya jangan pakai obat tetes terus, ya kan malah sakit matanya. Lebih baik pakai yang salep. Kita doakan semoga cepat sembuh, dan itu yang penting kita jangan merasa ngeri, enggak. Kasihan, supaya mudah-mudahan dia cepat sembuh. Dan kalau kita punya pengalaman, ya kasih pengalaman. Kalau menurut saya dulu pernah sembuhnya seperti itu, kasih obat itu. Ada yang nyaranin saya harus pakai salep, ada yang nyaranin juga saya kompres air dingin gitu. Dan emang ya banyak yang nganjurin cara tradisional, banyak juga yang nganjurin saya pakai obat-obat medis. Alhamdulillah, acara hari ini alhamdulillah lancar, berjalan dengan hikmat. Alhamdulillah. Yang dilakukan tuh pengajian, santunan anak yatim, terus sama siraman aja sih, sungkeman gitu. Kondisi alhamdulillah baik, sehat, makin begak ya, karena kan makin kesini kan makin umur kan gitu. Pantangan ya paling ya pantangan orang hamil gimana sih ya kayak gitu, maksudnya kalau semakin kesini kan dia harus makin sering banyak gerak gitu kan, kayak pantangan makanan juga ada gitu, jadi harus banyak vitamin buat nanti otak si debaynya juga nanti bagus kayak gitu aja sih. Jadi aku sih lebih mengikuti anjuran dokter aja. Sebenarnya bulan depan, pas 7 bulannya itu bulan depan, cuma karena orang tua saya kebetulan ada di Jakarta, makanya kita percepat acaranya. Acara 7 bulannya
biar sekalian. Makanya sengaja nggak kita undang teman-teman wartawan biar nanti dokumentasinya itu kita susulkan di bulan depan, biar nggak ada opini yang macem-macem. Adik saya kan ada sekolah itu baking class ya. Nah, orang tua saya ikut, ibu. Jadi udah mumpung di sini sekalian aja kita bikin acara 7 bulanan. Gitu. Kesepakatan keluarga mau, ya udah kita laksanakan hari ini. Persiapannya juga nggak yang terlalu kita persiapkan ya, tapi alhamdulillah tadi sesuai dengan kebutuhan, semuanya lancar. Ya, kita ada ngelaporin Ibu Cintamiat Manegara ya atas pernyataan waktu dia itu keterangan pers yang mengatakan Deani ini memakai sepeda tanpa izin dan nggak tahu di mana sekarang ini sepeda, sampai sekarang sepeda ini tidak dibalikkan. Kalau kita menafsirkan itu, memakai tanpa izin nggak dibalik-balikkan itu mencuri atau menggelapkan. Pernyataan Ibu Cintami itu diduga dia udah mencemarkan nama baik si Deani Ivanda. Ya biarinin aja gitu ya, hak seseorang, ya hak seseorang mau melapor. Ya kita hanya menunggu undangan aja. Kalau memang kita ada undangan, ya kita hadir kan karena memang harus hadir gitu. Ya kan saya udah sampaikan juga tuh ya di berita yang saya sampaikan baik di IG saya maupun di beberapa infotainment gitu kan ya, bahwa sepulangnya Umi dari rumah saya yaitu di tanggal 10 Agustus, waktu itu Umi 4 hari nginep di rumah saya dari tanggal 7 sore sampai 10 malam itu Umi ada di rumah saya berenang gitu, karena memang niatnya waktu itu weekend juga mau ada di rumah saya, mau olahraga, dia mau jalan-jalan di kolam renang. Nah itu betul-betul saat itu betul-betul tuh dilakuin banget gitu kan. Saya tanya waktu saya tanya gimana Umi kabarnya, asistennya mulai bilang, Dede mulai bilang sama saya, katanya Umi ini apa namanya, sambil ngobrol nih kita sama-sama gitu kan. Iya nih Wan, Umi kalau malam dari kemarin mulai maghrib aja mulai meriang gitu. Terus kok gitu, terus perutnya sakit ya, aku bilang iya perutnya katanya nggak enak kayak mual gitu. Nah karena kebetulan anak saya Bella juga lagi tipes, jadi saya waduh jangan-jangan tipes nih, karena itu kan ciri-cirinya tipes ya, kalau tipes biasanya kayak gitu. Ternyata hari Senin itu Umi ke rumah sakit Siaga, saya dikabarin, terus saya juga nyusul ke situ, kita ketemuan di situ, Umi lagi di infus, udah lagi diperiksa, udah diambil darahnya. Ternyata nggak lama saya tungguin hasil darah keluar, dokternya menyampaikan bahwa arahnya ke COVID gitu, walaupun rapidnya masih non reaktif. Di tanggal 18 Umi kita bawa pergi ke Rumah Sakit Ciputra untuk swab dan scanning paru. Nah hasilnya baru kita dapat, scanningnya di tanggal 19 di jam 2 siang, yang alhamdulillah dari scanningnya memang udah ada flek tapi masih belum tebal. Terus hasil swabnya di jam 9 malam ternyata Umi COVID kan. Pertama-tama waktu masuk ya tentunya dengan riwayat sakit COVID yang memang waktu itu gejala secara pastinya itu adalah kehilangan penciuman dan rasa ya. Kalau gejala lainnya ada yang demam, ada yang pusing, ada yang buang-buang air, ada yang mual gitu kan, beda-beda. Nah kalau Umi waktu itu kan ada demam dan mual. Tetapi yang mendasar yang semuanya rasakan sama adalah kehilangan penciuman dan rasa. Umi waktu itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saya masukin ke rumah sakit, sampai dengan keluar lagi, dan sampai dengan sekarang Umi tidak mengalami sesak nafas.
banget gitu di rumah terus stres. Di rumah sakit 12 hari, di rumah isolasi mandiri 10. 12 ya. 10, kamu masuk tanggal 16 keluar tanggal 26. Benar. Tahu lah. Saya yang ngurus. Mereka senang, terus mereka juga benar Pak Nung udah sembuh udah, terus kan ada keterangan dari dokter kan dikirim ke Pak Ian kan, dilaporkan juga ke pekerjaan kan, jadi pekerjaan juga biar percaya gitu bahwa oh iya ini ada surat dari dokter, terus teman-teman juga dikasih tahu nih dari dokter udah sebetulnya Mbak Nunung. Mereka tuh nggak tahu, Andri Sule tuh nggak tahu, dia tuh taunya aku masih di rumah sakit, dia nggak tahu kalau aku udah di rumah gitu loh. Ya support aja, nemenin juga sebenarnya nggak bisa. Nggak boleh. Nggak Kan boleh sendiri. ditemenin. Tapi saya nemeninnya di bawah rumah sakit. Pesen makan gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.